Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat Agung. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Tetapi saya mengambil versi singkatnya, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita semua umat beriman Katolik merenungkan Yesus yang ditangkap dan disiksa hingga wafat di kayu salib. Biasanya setiap Jumat pagi sebelum Jumat Agung, kita akan mengikuti jalan salib hidup atau tablo di paroki-paroki kita untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di beberapa keuskupan, termasuk di Keuskupan Waitabula, karena corona, maka tidak diperkenankan adanya visualisasi jalan salib hidup. Namun saya yakin kita semua merenungkan jalan salib Yesus Kristus di dalam hati kita melalui media-media yang bisa diakses, melalui renungan-renungan kita di dalam Trihari Suci ini. Umat beriman yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini, sekali lagi saya ambil versi singkatnya dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Injil yang kita dengarkan menggambarkan tentang Yesus yang ditangkap oleh pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil kemarin. Kalau kemarin Yudas menjual Yesus, hari ini
Yudas menyerahkan Yesus. Menariknya, ketika mereka tiba di taman itu, di Taman Getsemani, Yesuslah yang dahulu bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus pun menjawab, "Akulah dia." Lalu ia bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menjawab lagi, "Akulah dia." Dan akhirnya Yesus pun berkata, "Telah kukatakan, akulah dia." Mari kita merenungkan jawaban dari Yesus ini sebenarnya adalah jawaban orang yang berani. Yesus pemberani. Dia benar-benar siap menerima apa yang sedang menanti di depan. Biasanya di dalam hidup kita, kalau ada polisi yang bertanya atau mencari kita, belum ditangkap kita sudah takut, bukan? Belum diajak bicara kita sudah menghindar. Tetapi Yesus tidak, Yesus berbeda. Yesus berani menghadapi situasi ini. Yesus berani menghadapi orang-orang yang mau menangkapnya. Bahkan Yesus berkata, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Dengan demikian, orang yang berani adalah orang yang tidak bimbang, orang yang siap, orang yang membuktikan ucapannya, orang yang mau mengambil resiko dari apa yang dilakukannya. Dan Yesus memiliki sifat ini. Yesus benar-benar siap ditangkap. Dan disinilah kita tahu bahwa Yesus memiliki keberanian sejati. Umat beriman yang terkasih, di dalam hidup kita ada begitu banyak orang yang salah memahami keberanian. Keberanian hanya dinilai ketika seseorang berani melakukan sesuatu demi menjaga gengsi. Misalnya ada orang yang berkata, "Kalau kamu berani, turunkanlah dirimu dari salib. Kalau kamu berani, ayo ngebut dengan kecepatan yang tinggi. Kalau kamu berani dan merasa diri muda, ayo gunakan narkoba. Kalau kamu berani, ayo cari istri yang baru. Kalau kamu berani, ayo cari suami yang baru. Kalau kamu berani, ayo ambil uang rakyat," dan lain sebagainya. Inilah contoh godaan-godaan berani yang keliru. Keberanian yang hanya muncul ketika ditawari sesuatu demi gengsi kita. Dan banyak orang jatuh dalam keberanian yang keliru ini demi gengsi. Yesus tidaklah demikian. Yesus berani karena ia benar-benar total, karena dia benar-benar siap, karena dia benar-benar mau memberikan dirinya menjadi tebusan demi keselamatan manusia. Umat beriman yang terkasih, Petrus yang melihat hal ini tidak terima. Ia benar-benar mencintai Yesus. Maka untuk membela Yesus, ia pun menghunus pedangnya dan memotong telinga prajurit. Tetapi Yesus berkata, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nampaknya Petrus masih sangat polos. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Yesus padahal sudah membicarakannya dalam perjamuan malam terakhir, bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dari antara mereka. Tetapi bagi Petrus, membela gurunya, membela Rabi, membela Tuhan, jauh lebih penting daripada melihat gurunya ditangkap. Tetapi lihatlah, Yesus yang akan ditangkap, ia masih mau berbuat baik dengan menyembuhkan
telinga seorang hamba Imam Agung yang bernama Malkus. Umat beriman yang terkasih, maka melalui Injil hari ini kita bisa pelajari dua hal. Yang pertama, beranilah seperti Yesus yang siap total dan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan yang kedua, keadaan terjepit tidak membuat kita jenuh untuk berbuat baik. Yesus pun tetap berbuat kebaikan meskipun ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Mari umat beriman yang terkasih, kita satukan hati kita dalam ibadat Jumat Agung yang akan kita rayakan sore nanti. Semoga kita pun dibantu untuk merenungkan sengsara dan wafat Yesus Kristus. Kita semakin berani untuk siap menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang mencintai kita, dan kita pun mau untuk belajar darinya bahwa keadaan terjepit tidak membuat kita jenuh untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas keberanian-Mu. Engkau mau mengorbankan diri-Mu demi kami umat-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga dalam hidup ini kami pun mampu berani seperti-Mu, mampu untuk mengorbankan diri kami demi sesama kami, dan juga semoga kami pun tidak jenuh untuk berbuat baik meskipun banyak orang membenci kami, banyak orang ingin menyerumuskan kami ke dalam pencobaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mempersiapkan diri menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.